Ya, video sebelumnya sudah membahas mengenai bagaimana organ reproduksi manusia pada laki-laki. Sekarang saatnya kita membahas mengenai bagian reproduksi pada ciptaan Tuhan yang paling rumit, siapa lagi kalau bukan wanita. Dan sama seperti pada laki-laki, organ reproduksi wanita juga dibagi menjadi organ bagian luar dan organ bagian dalam. Organ luar pada reproduksi wanita itu nama lainnya adalah vulva. Vulva sendiri dibagi menjadi 6 bagian. Labia majora merupakan bibir luar dari vagina. Dan bagian ini begitu tebal karena dia punya lemak. Dominan jaringan penyusunnya adalah jaringan lemak dan fungsinya sebagai pelindung dari vagina. Disebut dengan labia minora. Labia minora merupakan sepasang lipatan kulit. Dan dia bentuknya tipis karena tidak ada lemak di dalamnya. Jadi dia tanpa lemak. Bagian berikutnya yang nomor 3 adalah mons pubis, di mana bagian ini merupakan bagian bertemunya dua bibir vagina. Jadi dia tempat bertemunya dua bibir vagina. Serta ciri khasnya bagian atas nampak membukit. Berikutnya adalah klitoris. Klitoris ini merupakan tonjolan kecil yang dimana di bagian klitoris ini banyak sekali terdapat saraf-saraf perasa. Oleh sebab itu, klitoris ini disebut sebagai organ erektil pada wanita karena di bagian klitoris inilah banyak mengandung pembuluh darah dan saraf perasa, di mana nanti saraf-saraf perasa inilah yang dengan mudah, dengan cepat akan mendeteksi munculnya rangsangan. Bagian vulva yang kelima itu adalah orificium uretra. Saluran ini fungsinya sebagai saluran kencing. Air seni pada wanita akan keluar melalui orificium uretra ini. Bagian terakhir dari vulva ini mungkin bagian yang paling sering dikenal oleh umum, yaitu adalah himen. Himen atau selaput darah merupakan selaput yang dimiliki oleh vulva, di mana selaput ini kenapa disebut selaput darah? Sebenarnya kaitannya di masyarakat itu sebagai penanda apakah seorang wanita itu masih perawan atau sudah tidak perawan. Di bagian himen ini banyak sekali mengandung pembuluh-pembuluh darah. Selain dia mengandung
pembuluh darah, lapisan himen ini merupakan lapisan yang tipis sekali. Saya sebut selaput tipis, di mana selaput yang tipis ini dia melapisi areal bukaan vagina. Dan himen itu ada porinya, sehingga melalui pori-pori ini lendir dan menstruasi itu bisa keluar. Selaput tipis ini juga kadangkala ada kelainan sejak lahir tidak full tertutup lah dilahirkan, atau juga selaput tipis ini sangat mudah untuk mengalami robek. Dan kerobekannya itu bisa menyebabkan muncul darah. Kenapa? Karena dia punya banyak pembuluh darah di sini. Jadi kalau ada sobek, dia akan keluar darah. Dan sobeknya himen tidak selalu berkaitan dengan seseorang itu telah melakukan hubungan seksual. Dan juga belum tentu apabila pada saat pertama kali melakukan hubungan seksual, jika seorang wanita itu mengalami pendarahan, mengalami keluar darah, bahwa sah dia adalah perawan. Tidak selalu begitu. Dan kenapa saya mengatakan jika misalkan dia berdarah tidak selalu perawan, atau jika tidak berdarah maka artinya selaput himennya sudah pernah robek sebelumnya, dalam tanda petik sudah pernah melakukan hubungan seksual. Kadang-kadang di masyarakat inilah yang berkembang sehingga banyak sekali pihak yang menuduh bahwa seorang wanita harus dicek atau dites keperawanannya untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Bagi saya ini adalah hal privat, dan secara teori seperti ini. Himen itu fungsinya adalah melapisi bukaan vagina. Lapisan ini sangat tipis dan mudah sobek. Mudah sobeknya itu bisa dikarenakan akibat olahraga keras. Misalnya pada saat balet dia melakukan split secara tidak sengaja, itu bagian himennya bisa sobek. Yang kedua, olahraga sepeda dengan jarak sekian kilometer terus-menerus, maka bisa menyebabkan himen ini menjadi robek. Atau kecelakaan. Kecelakaan dalam tanda benar. Artinya dia benar-benar mengalami kecelakaan, entah jatuh dari tebing atau kecelakaan motor mobil yang menyebabkan memang himennya sobek. Sehingga pada saat menikah lalu dia melakukan hubungan seksual pertama kali, tidak muncul kembali darah. Itu teori yang pertama. Sedangkan teori yang kedua, pada saat pertama kali melakukan hubungan seksual dan kenapa tidak muncul bercak darah yang menandakan himen ini masih utuh, itu karena proses hubungan seksual yang dilakukan dalam kondisi yang nyaman, di mana seksual ini dilakukan dengan kondisi hubungan yang legal, sehingga emosi nyaman, suasana nyaman, sehingga proses yang berlangsung, hubungan seksual yang berlangsung, itu tidak menyebabkan muncul darah. Apakah himennya robek? Iya, tapi tidak muncul darah karena adanya proses yang nyaman itu tadi. Dalam arti tidak selalu bahwa pertama kali melakukan hubungan seksual itu akan berdarah. Dan juga pada beberapa kasus cenderungnya himen yang sobek ini, ada beberapa kasus malah wanita tersebut darah yang keluarnya agak banyak. Tapi ada juga yang ketika himen ini robek, darah yang keluar berupa bercak saja. Jadi para lelaki tidak bisa menjudge seorang wanita itu adalah tidak perawan hanya dilihat dari berdarah atau tidaknya saat pertama kali melakukan seksual. Dan
cap dari perawan atau tidak perawan, menurut saya pribadi tidak perlu dibahas atau tidak perlu menjadi sebuah pertanyaan yang layak diungkap kepada seorang wanita, karena itu sungguh-sungguh merupakan hal yang sangat pribadi. Ada banyak sekali fakta dan mitos yang berkembang mengenai selaput darah atau himen ini pada wanita. Itulah keseluruhan dari organ luar dari alat reproduksi pada wanita yang disebut dengan vulva. Jadi vulva terdiri atas 6 bagian, yaitu mulai dari labia majora, kemudian labia minora, mons pubis, klitoris, orificium uretra, dan yang keenam adalah himen. Setelah organ luar, maka sekarang yang dibahas adalah organ dalam dari wanita, di mana organ dalam dari wanita itu terdiri atas 4 organ. Organ yang pertama pada organ dalam reproduksi pada wanita adalah ovarium. Ovarium ini sering diterjemahkan indung telur. Dan karakteristik yang dimiliki oleh ovarium ini adalah yang pertama, jumlahnya sepasang. Dan yang kedua, dia dilindungi oleh folikel. Dan peran dari folikel ini sendiri adalah dia yang menyediakan nutrisi dan melindungi perkembangan dari ovum. Sedangkan fungsi dari ovarium ini sendiri adalah yang pertama, dialah yang akan menghasilkan ovum atau sel telur. Dan fungsi yang kedua adalah menghasilkan hormon. Sudah tahu semua bahwa hormon yang dihasilkan ada 2, yaitu hormon estrogen dan hormon yang kedua adalah progesteron. Secara keseluruhan, karakteristik dan fungsi dari ovarium telah selesai dengan kesimpulan, yaitu ovarium, nama lainnya adalah indung telur, ini memiliki jumlah sepasang, kemudian dia berfungsi menghasilkan ovum, juga menghasilkan hormon, yaitu hormon estrogen dan progesteron, dan di mana di bagian ovarium ini terdapat folikel, yang nanti folikel inilah menyediakan nutrisi dan melindungi perkembangan dari ovum atau sel telur. Sedangkan bagian kedua dari organ dalam wanita adalah yang kedua ini tuba Fallopi. Diberi nama tuba Fallopi karena yang menemukan seseorang ilmuwan Italia yang namanya adalah De Fallopi. Nama lainnya Oviduct.
Oviduk ini memiliki karakteristik yang pertama adalah dia punya jumlah sepasang. Dan oviduk ini merupakan saluran penghubung antara ovarium dengan uterus atau rahim. Serta oviduk ini terdiri atas 3 bagian. Bagian yang pertama itu namanya isthmus. Isthmus ini merupakan bagian yang paling dekat dengan uterus. Letaknya dekat dengan uterus. Kemudian bagian yang kedua, itu disebut dengan ampula, di mana ampula ini bentuknya seperti lengkungan dan letaknya itu ada di atas ovarium. Sedangkan bagian yang terakhir itu namanya infundibulum. Infundibulum ini merupakan bagian dari oviduk yang ada di bagian pangkal. Dan bentuknya seperti corong. Nah, bentuk corong ini, nama lainnya itu adalah fimbre. Nama lainnya fimbre. Fimbre ini nanti akan berfungsi untuk menangkap ovum. Yang berfungsi menangkap ovum itu bukan oviduk, tapi fimbrinya yang dimiliki oleh bagian pangkal dari oviduk itu sendiri. Sedangkan fungsi dari oviduk ini adalah menyalurkan ovum menuju ke uterus. Dan fungsi yang lainnya adalah dia yang bertugas menyediakan lingkungan yang optimal bagi ovum. Agar ovum ini bisa hidup dan berkembang.
Jadi oviduk ini merupakan bagian dari organ reproduksi dalam wanita yang menyediakan lingkungan optimal bagi ovum nanti untuk hidup, untuk berkembang, dan selanjutnya ovum akan melewati oviduk ini dan menuju ke uterus. Organ dalam yang ketiga itu adalah uterus. Dan uterus ini sering disebut sebagai rahim. Uterus atau rahim ini memiliki karakteristik, yaitu yang pertama, dia merupakan ruangan jumlahnya 1 yang disebut dengan simplex. Organ dalam yang ketiga itu adalah uterus. Dan uterus ini sering disebut sebagai rahim. Uterus atau rahim ini memiliki karakteristik, yaitu yang pertama, dia merupakan ruangan jumlahnya 1 yang disebut dengan simplex. Yang kedua, itu adalah uterus ini memiliki otot yang sangat tebal. Jadi dia berotot dan ototnya tebal. Dan bentuknya seperti buah pir. Bagi wanita yang belum pernah melahirkan, uterus ini memiliki panjang 7 cm dengan lebar 4 sampai dengan cm. Dan uterus juga memiliki 2 bagian. Bagian ini yang pertama disebut dengan cervix uterus, dan yang kedua itu disebut dengan corpus uterus. Nama lain dari cervix uterus itu adalah leher rahim. Cervix uterus atau leher rahim ini adalah merupakan penghubung uterus dengan saluran vagina. Dan cervix uterus ini juga merupakan jalan keluar janin menuju ke saluran vagina. Ketika proses persalinan itu terjadi, maka cervix uterus inilah yang akan menjadi penghubung supaya janin bisa segera dibawa menuju saluran vagina dan akhirnya dilahirkan. Cervix uterus disebut leher rahim itu karena bentuknya menyempit. Sedangkan corpus uterus dia punya bentuk melebar. Selain ada 2 bagian yang dimiliki oleh uterus, uterus ini juga memiliki 3 lapisan penyusun, yaitu adalah lapisan yang pertama disebut dengan perimetrium, yang kedua namanya adalah
myometrium, dan yang ketiga itu disebut dengan endometrium. Perimetrium merupakan lapisan terluar, dan kalau dia berada di bagian terluar, pasti fungsinya sebagai pelindung dari uterus itu sendiri. Sedangkan myometrium, myo itu artinya otot. Jadi ini bagian tengah. Dan dari namanya, dia punya banyak sekali otot. Di mana nanti otot ini akan berfungsi melakukan kontraksi dan relaksasi. Pada saat proses persalinan, maka kontraksinya akan semakin besar. Dan juga ketika persalinan sudah selesai, maka nanti lambat laun akan kembali lagi ke kondisi biasa. Namun, pada orang yang tidak sedang mengalami kehamilan dan persalinan, di setiap bulannya sebenarnya myometrium ini juga mengalami kontraksi dan relaksasi pada saat siklus menstruasi itu berlangsung. Sedangkan endometrium sendiri merupakan lapisan yang terdalam, dan dia memiliki banyak pembuluh darah. Pada akhirnya nanti, endometrium ini akan menjadi tempat implantasi dari zigot. Ya, ini yang disebut dengan hamil. Inilah keseluruhan dari karakteristik yang dimiliki oleh uterus, yaitu yang pertama, uterus ini merupakan satu ruang yang disebut dengan simplex. Kemudian dia berotot tebal, bentuknya seperti buah pir, panjangnya 7 cm dengan lebar 4-5 cm, punya dua bagian yang terdiri atas leher rahim, kemudian korpus uterus, juga terdiri atas 3 lapisan, perimetrium, myometrium, dan endometrium. Secara fungsi, uterus ini sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan janin. Uterus sudah selesai dibahas dari segi karakteristik, kemudian dari segi fungsi. Dan bagian terakhir dari organ dalam pada wanita itu adalah vagina. Vagina ini merupakan organ dalam, bukan organ luar dari alat reproduksi pada wanita. Dia memiliki karakteristik yaitu dindingnya sangat tipis. Dari dinding tipis ini, dia memiliki banyak lipatan-lipatan juga. Dinding tipis yang memiliki lipatan ini nanti bertujuan agar mempermudah jalannya proses kelahiran.
Jadi nanti bisa mengalami pelebaran yang sedemikian kali lipatnya. Makanya dindingnya bentuknya tipis dan lipatan itu akan menjadi terbuka. Kemudian juga dari dinding yang tipis ini, itu keluar lendirnya. Ada lendirnya. Lendir ini disebut dengan kelenjar Bortoli. Dan semua ini memang difungsikan supaya proses kelahiran itu menjadi lebih mudah. Kalau dilihat dari segi bentuk, maka vagina ini bentuknya adalah tabung. Dia berbentuk tabung. Karena vagina punya saluran, jadi dia bentuknya tabung, tidak mendatar. Sama seperti pada penis, fungsi dari vagina itu adalah sebagai organ kopulasi. Jadi, pasangan dari penis adalah vagina. Tidak bisa vagina berpasangan dengan vagina untuk melakukan kopulasi. Tidak bisa juga penis berpasangan dengan penis untuk melakukan kopulasi. Itu bukan pasangan. Pasangan adalah ketika kopulasi dilakukan antara vagina dengan penis. Inilah keseluruhan dari pembahasan saya mengenai organ reproduksi pada wanita yang terdiri atas organ bagian luar dan organ bagian dalam. Semua proses yang akan berlangsung di dalam organ-organ ini, tentu saja yang dijelaskan ini adalah pada individu normal. Dan nanti hasilnya ketika terjadi kopulasi antara laki-laki dengan wanita, maka akan ada proses kehamilan dan proses persalinan. Selesai sudah mengenai organ reproduksi pada manusia. Yang sebelah kanan, walaupun tulisannya tidak akan terbaca, saya sengaja mengecilkannya. Yang sebelah kanan ini adalah organ reproduksi milik laki-laki, milik pria, jantan. Sedangkan yang sebelah kiri ini adalah milik wanita, betina. Dari cabangnya memang terlihat wanita jauh lebih banyak elemen yang dimiliki, namun pada wanita tidak dimiliki kelenjar aksesoris layaknya pada pria. Terima kasih, semoga penjelasan saya membantu. Enjoy.